wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Farisa, mahasiswa Tatris Biologi AIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang evolusi populasi. Nah, sebelum kita belajar bersama, apakah kalian sudah sarapan semua? Bagus sekali kalau sudah, tentunya kita biar lebih fokus ya. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel aku. Terima kasih. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu populasi? Wah, bagus sekali. Dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Para ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Populasi suatu spesies adalah bagian dari suatu komunitas. Selain itu juga, evolusi bekerja melalui populasi. Para ahli genetika memandang populasi sebagai sarana atau wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Dinamika frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetika populasi. Pada tahun 1908, seorang matematikawan dari Inggris bernama Godfrey Harold Hardy dan dokter dari Jerman bernama Wilhelm Weinberg menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi yang terpisah. Mereka menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi yang kemudian terkenal dengan hukum Hardy-Weinberg, yaitu prinsip Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa populasi tidak mengalami evolusi jika lingkungan tidak mengalami perubahan kesetimbangan. Nah, berarti apabila lingkungan tersebut tidak mengalami perubahan kesetimbangan, maka populasi pun tidak akan mengalami evolusi. Nah, frekuensi alel dan genotip akan mengalami kesetimbangan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu terjadi perubahan frekuensi alel. Yang pertama, tidak terjadi mutasi, yaitu proses mutasi di alam tidak terjadi. Yang kedua, tidak terjadi seleksi alam, yaitu setiap populasi dapat berkembang biak secara normal. Selanjutnya yang ketiga, perkawinan acak, yaitu perkawinan secara acak akan menjadikan keseimbangan gen, dan akan tetapi jika perkawinan dibuat khusus memungkinkan frekuensi gametnya berubah. Yang keempat, populasi sangat besar, yaitu ukuran populasi yang besar menjadikan keseimbangan gen, dan sebaliknya perkawinan pada populasi kecil akan merubah komposisi genetik. Dan yang kelima, tidak ada aliran gen, yaitu perpindahan aliran gen yang ditandai dengan perubahan frekuensi alel. Berdasarkan kondisi tersebut, proses mutasi dan seleksi alam sering terjadi. Ada beberapa kasus perkawinan tidak dilakukan secara acak, bahkan dilakukan hibridisasi dengan populasi yang kecil. Hal inilah yang menjadikan evolusi sering terjadi. Selanjutnya yaitu tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah proses penyuntingan di mana variasi dihadapkan pada faktor-faktor lingkungan yang membuat reproduksi sejumlah individu lebih berhasil daripada individu lainnya, yaitu kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Dan inilah mekanisme kunci dari evolusi.
perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada konsep Darwin tentang seleksi alam didasarkan pada perbedaan keberhasilan dalam kesintasan dan reproduksi. Individu dalam suatu populasi menunjukkan variasi-variasi pada sifat warisan dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan sifat lingkungannya, yang cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan daripada mereka yang memiliki sifat-sifat yang kurang sesuai. Nah, seleksi alam ini yaitu makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya pada ngengat Biston Bellurania. Yang pertama itu ada ngengat Biston Betullaria cerah yang lebih dominan. Ngengat Biston Betullaria putih sebelum terjadi revolusi industri jumlahnya lebih banyak daripada ngengat Biston Betullaria hitam. Namun setelah terjadinya revolusi industri, jumlah ngengat Biston Betullaria putih lebih sedikit daripada ngengat Biston Betullaria hitam. Nah, ini terjadi karena ketidakmampuan ngengat Biston Betullaria putih untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pada saat sebelum terjadinya revolusi, udara masih bebas dari asap industri, sehingga populasi ngengat Biston Betullaria hitam menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, setelah revolusi industri, udara menjadi gelap oleh asap dan debu industri, sehingga populasi ngengat Biston Betullaria putih menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Akibatnya mudah ditangkap oleh si pemangsa. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu proses evolusi terjadi melalui banyak faktor, dan kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa satu spesies berubah seketika saat muncul generasi berikutnya, melainkan terjadi karena salah satunya yaitu oleh seleksi alam. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.